Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Eka Maulana dengan NIM 230431100001. Di sini saya mempunyai sebuah tabel atau sebuah data yang berbentuk masih bisa dikatakan UNF. UNF. Di sini kenapa dikatakan masih dalam bentuk UNF? Karena tabel ini berisi data gabungan dari dokter, pasien, penyakit, ruangan, dan tanggal masuk. Jadi setiap baris itu mencampur banyak entitas dalam satu tabel ini. Jadi masih dikatakan tabel UNF. Oke. Dan selanjutnya kita sedangkan ke satu NF. Untuk menjadikan tabel UNF ke satu NF ini, kita mempunyai syarat satu NF tersendiri, yaitu jadi setiap kolom itu hanya berisi nilai atomik, tidak ada data yang bisa dipecah lagi. Tidak ada perulangan grup data dalam satu kolom. Jadi semua kolom itu harus berisi nilai tunggal atau nilai atomik, dan tidak ada kolom yang berisi daftar atau array itu. Tapi di sini masih ada redundansi. Dalam itu maksudnya satu dokter muncul berkali-kali seperti Dimas, Dika, dan lainnya. Dan ruangan juga berulang seperti ini. Dan seperti ini. Terjadi perulangan atau muncul berkali-kali. Nah, setelah kita berikan satu NF, kita ke 2 NF. Kedua NF pun sama, mempunyai sebuah persyaratan, yaitu harus memenuhi satu NF terlebih dahulu, dan semua atribut non primer sepenuhnya itu bergantung pada kunci utama, tidak hanya sebagian saja. Jadi kita pisahkan, contohnya seperti ini: tabel dokter, tabel spesialis, tabel pasien, tabel ruangan, dan tabel rawat. Sini baterainya mau habis. Oke, kita percepat. Kenapa ini dikatakan 2NF seperti tadi dibilang? Jadi semua atribut non kunci ini sudah bergantung sepenuhnya pada kunci utama masing-masing tabel, ya, seperti itu. Tabel ini, tabel dokter, tabel spesialis, dan lainnya. Jadi tidak ada lagi ketergantungan parsial ini. Terus setelah jadikan 2NF ini, kita jadikan ketiga NF. Kenapa kita tidak jadikan ketiga NF? Karena eh, untuk syarat ketiga NF ini harus memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency. Jadi atribut non kunci itu tidak bergantung pada atribut non kunci lainnya. Jadi karena di sini tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya itu, maka tidak usah dijadikan 3NF karena semua relasi itu sudah dipisah secara logis dan efisien. Seperti di tabel ini, pasien penyakit sama tanggal, ya, penyakit sama tanggal masuk RS ini sudah bergantung langsung pada ID pasien. Sama juga nama dokter sudah langsung bergantung pada ID dokter. Seperti nama ruangan bergantung pada ID ruangan gitu. Nah, setelah kita membuat tabelnya, menjadikan 3NF, menjadikan 2NF, kita masuk ke software developer data modeler. Di sini kita harus membuat sebuah tabel seperti yang di tabel Excel ini. Jadi ada tabel dokter, tabel spesialis, tabel pasien, tabel ruangan, dan tabel rawat. Di sini ada tabel dokter, tabel pasien, tabel spesialis, tabel ruangan, dan tabel rawat. Di sini kita uh, setelah membuat tabel, kita nanti dinamakan tabelnya itu tabel apa. Terus habis dinamakan,
di apply, nanti di sini long name-nya juga otomatis sama dengan nama tabelnya. Terus setelah sudah terbuat nama tabelnya, kita masuk ke atribut. Kenapa masuk ke atribut? Kita masukkan variabelnya. Seperti di tabel dokter ini ada apa aja di dalamnya, seperti ID dokter. Kita masukkan ID dokter dan data tipenya itu logikal dan source tipenya varchar. Untuk ukurannya size-nya 20, untuk unitsnya itu kita pilih yang char. Kan kita menjadikan primary UID. Nah, terus setelah ada ID dokter, kita tambahkan lagi seperti yang di tabel itu. Tambahkan, terus ada nama dokter sama. Tapi di sini bedanya kita menggunakan mandatory. Seperti itu. Terus setelah di apply, kita oke. Untuk tahapan stepnya itu sama semua. Seperti yang di kanan, di atas semua itu sama stepnya. Tapi ada yang beda di bagian di sini tanggal masuk itu bukan varchar. Di sini kita pilih yang date dikarenakan di sini kan sudah tertera tanggal. Tapi di sini source tipenya itu bukan varchar, maka date tanggal. Terus setelah di play sudah dimasukkan semua variabelnya, itu di oke. Setelah di oke kita kasih relation atau hubungan. Nah, dari tabel dokter eh tabel bentar cancel dulu, kasih hubungan dari tabel dokter ke tabel pasien. Nah, terus kita oke, kita kasih lagi oke sampai semuanya terhubung. Oke. Setelah semuanya terhubung pada tabel dokter yang kita bukan intinya, kita langsung ke engineer engineer to relational apa tadi, engineer to relational model. Kita pencet sini muncul seperti ini, kita lalu pencet yang engineer untuk menampilkan relationalnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan akhir dari relationalnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.